Di dalam hotel, gadis ini habis mandi dan sedang menunggu pacarnya datang. Pada saat ini, seorang asing memasuki kamar, saat gadis itu bangun kembali. Menemukan dirinya terikat, seolah-olah sesuatu akan terjadi, orang itu merobek pita itu dengan sangat terampil, sehingga dia bisa mendengar jeritannya. Setelah menakut-nakutinya, pria itu menjadi lebih bersemangat, dia menggunakan pisau dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan akhirnya memotong sepatu high heels. Ini baru permulaan. Ternyata Xiao Meiguo adalah orang yang sangat terkenal di internet, yang mengkhususkan diri dalam melakukan tindakan untuk pria lajang. Untuk menahan mereka, Xiao Meiguo membawa telepon ke kamar mandi sambil streaming. Mendengar suara air mengalir, tak terhitung banyaknya penggemar yang heboh. Diculik langsung saat lagi live streaming, dia takut menanyakan berapa banyak uang yang pria itu butuhkan. Tanpa diduga, pertanyaan ini membuatnya marah. Anda pikir saya butuh uang Anda? Belum menunggu Xiao Meiguo untuk memikirkan jawaban. Jangan khawatir, katanya. Saya hanya ingin bermain game dengan Anda. Dia akan mengajukan pertanyaan di live streaming. Jawaban yang salah akan buka satu pakaian di tubuh. Tunggu sampai menanggalkan semua pakaian. Xiao Meiguo tidak akan bisa pergi kemanapun, jumlah pemirsa yang menonton streaming langsung terus meningkat. Semua orang menonton sampai akhir. Pada saat ini, sahabat dan pacar menelepon, tapi ekspresi pria ini sangat aneh. Sangat cepat pertanyaan pertama datang, dia menjentikkan jarinya, lampu tiba-tiba mati. Dia bertanya apa yang ada di dalam paket yang dikirim oleh Hong, salah satu penggemarnya kepadanya. Atas branded B parfum, C gelang. Xiao Meiguo memberikan jawabannya sebagai gelang. Hal-hal ini hanya dia sendiri yang tahu. Hatinya sangat skeptis. Pria itu melihat ekspresinya semakin bersemangat. Diikuti oleh pertanyaan kedua. Pisaunya mengalir dari kepalanya ke lehernya lalu dadanya dan akhirnya pahanya. Tetapi bukan hanya karena Xiao Meiguo memberikan jawaban yang salah, dia bertanya kepada Xiao Meiguo harga tas LV yang dia beli untuk teman dia, A200 B2000 dan C20000, tetapi Xiao Meiguo tidak mau menjawab. Karena tas itu adalah barang KW dengan harga 200, tetapi dia masih berbohong sama teman jika harga tas itu adalah 2000 yen, berhadap dengan teman dia yang sedang menonton live stream juga. Xiao Meiguo dia sengaja salah untuk melewati pertanyaan ini, tapi kebohongan ini membuat pria itu sangat marah. Xiao Meiguo, segera dihukum. Mengapa pria ini sangat memahami hidupnya? Dia tidak mengerti apa-apa, lalu pertanyaan ketiga datang. Xiao Meiguo sangat malu. Tetapi dia tidak punya pilihan lain, karena demi judul gadis panas yang terkenal di sosmed, tetapi berpikir bahwa pacarnya sedang menonton juga, dia terpaksa untuk berbohong lagi, mata pria ini dipenuhi dengan kebencian. Setelah dia menyelesai, dia menanyakan pertanyaan keempat lagi. Kenapa hari ulang tahun Anda tidak pergi bersama pacarnya? Pacar mendengar itu langsung telepon suruh Xiao Meiguo menjawab. Bagaimana cara Xiao Meiguo mau menjawab? Karena malam itu bukan mabuk tapi dia tidur dengan pria lain. Xiao Meiguo dulunya adalah gadis jelek yang dibenci banyak orang, bahkan pemilik kantin pun memperlakukannya berbeda. Bahkan saat mau bunuh diri juga diejek, kali ini Kim muncul dan menghabiskan banyak uang untuk dia pergi ke luar negeri untuk operasi plastik. Tapi dia bukan orang baik. Dihadapkan dengan jawaban pria ini, Xiao Meiguo hanya bisa memberikan jawaban yang salah. Dia menghukum Xiao Meiguo lagi. Membuat para penggemar yang menonton jatuh ke dalam kebingungan. Xiao Meiguo tidak lagi takut padanya, melainkan dimarahi, yang membuat pria itu semakin senang. Selanjutnya dia mengajukan pertanyaan terakhir, apa keinginan masa kecilnya? A. Seorang ilmuwan, B. Seorang dokter, C. Seorang guru dan D. Menjadi pengantin Tie Bei. Mendengar nama ini, Xiao Meiguo tercengang. Karena ketika dia masih muda, penampilannya jelek, dia diganggu oleh anak-anak lain, hanya Tie Bei yang melindunginya. Perlahan-lahan keduanya menjadi teman dekat, dalam satu waktu Xiao Meiguo menuliskan keinginannya, yaitu menjadi pengantin Tie Bei, kemudian karena alasan keluarga. Xiao Meiguo pindah rumah, sampai sekarang mereka berdua tidak lagi bertemu. Memikirkan hal ini, Xiao Meiguo menangis dan memberikan jawaban sebagai D. Pria itu tersenyum entah kenapa, ternyata dia adalah Tie Bei. Ketika dia dewasa, dia pergi ke kota Xiao Meiguo untuk tinggal, dan mengetahui bahwa gadis ini sering berkencan dengan pria yang berbeda setiap hari. Melihat gadis yang dicintainya berubah menjadi seperti itu. Karena tidak tahan dengan cambuk itu, Tie Bei menjadi gila, makanya baru ada permainan penculikan ini. Tapi dia tidak tahu bahwa Xiao Meiguo tidak seburuk yang dia pikirkan. Yang dia lakukan hanyalah membayar tagihan rumah sakit untuk ibu Tie Bei, tahun itu setelah Tie Bei meninggalkan rumah.
Saat Xiao Meiguo kembali dan menemukan ibu Tie Bei sakit parah. Mengetahui segalanya, Bei menjatuhkan pisau di tangannya. Dan pacar Xiao Meiguo sudah datang. Tie Bei dibawa pergi oleh polisi, tetapi di akhir film Xiao Meiguo memilih untuk putus dengan pacarnya dan kembali ke sisi Tie Bei.